Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aris. Dan kali ini di daily vlog kali ini saya akan membahas tentang mobil lagi, tentang resiko memiliki sebuah mobil ataupun kendaraan motor juga. Jadi salah satu resikonya adalah ban bocor. Ternyata tambal ban itu punya banyak jenisnya. Jadi kalau misalkan oke, kita dari misalkan kalau misalkan kita terkendala ban bocor, ada beberapa solusi yang bisa kalian terapkan. Yang paling pertama tentu ganti ban aja ya, yang paling simpel. Jadi tinggal udah melipir ke toko ban lalu menggantinya dengan yang baru. Tentu tapi harganya mahal ya. Namun gimana kalau misalkan sayang gitu kan, bannya ternyata masih baru, daunnya masih tebal, karetnya masih tebal, sayang untuk diganti. Nah, begitu pula juga saya alami, ban saya ini masih tebal dan akhirnya saya untuk memilih cara kedua, yaitu menambalnya. Nah, tambal ini juga ada dua opsi juga yang bisa kalian pilih, dengan menambalnya atau dengan menambah ban dalam jika ban kalian tubles. Dan kebetulan ban ini tubles, jadi saya punya dua opsi kemungkinan itu. Jadi bisa dengan mengganti ban dalam atau dengan menambalnya. Nah, kalau mengganti ban dalam ya tentu kita nggak bisa, sama juga tidak bisa sendiri, dan ya itu kita harus, kalau menurut saya kocaknya bisa jadi lebih mahal ya dibanding menambalnya gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sendiri, ban dalam itu harganya kayak sekitar 50 hingga mungkin 100-an ribu ya, kemudian belum ditambah jasanya, dan mungkin bisa sekitar 150-an dan ya lebih dari itu gitu. Jika kalian mengganti ban dalam, itu solusi yang mungkin kedua teraman setelah mengganti ban baru. Nah, ada pula dengan cara opsi ketiga nih, menambalnya. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya setelah berdiskusi dengan tukang tambal ban. Tambal ban saat ini tuh punya berbagai macam teknik ya. Dari yang mulai paling cepat tapi rawan, ada yang agak lambat tapi bisa bertahan lebih lama. Dan tentu yang cepat jadi lebih murah, yang mahal yang agak lama kemudian tahan lama tentu akan jadi lebih mahal gitu. Jadi kemarin mobil ini bocor, kemudian saya ganti tambal, dan akhirnya saya searching apa sih tambal ban yang bagus gitu. Apakah dengan model konvensional yang seperti ditusuk seperti kayak ban tubes tusuk gitu dengan motor. Nah, ternyata ada 3 model, yaitu dengan tusukan jarum seperti yang kita tahu gitu kalau di tambal ban pinggir jalan. Kemudian ada yang model tip top, dan ada yang menggunakan hot press. Jadi ada tambal coblos, kemudian tip top, dan hot press. Oke. Jadi kalau misalkan ban mobil itu kan ada bagian-bagian ya, misalkan di sini ini adalah bagian telapak. Bagian telapak ini yang sering bersentuhan dengan tanah ya, yang menimbulkan gesekan. Kemudian ada bagian bahu. Oke. Ini bagian bahu, kemudian bagian samping. Nah, kalau ban mobil itu bisa semuanya kena gitu kan. Jadi bisa semua kemungkinan kena. Misalkan telapak. Ini misalkan kalau telapak ini kan sering ketemu jalan ya, mungkin ada paku atau ada batu yang tajam, akhirnya nancap dan bisa membuat bolong. Kemudian begitupun di bagian bahu yang gesekannya lebih ini ya, ketika belok gitu. Ini juga rawan. Dan bagian samping, kalau ban mobil ini bagian samping juga bisa kemungkinan berlubang gitu, bocor. Bisanya karena robek, karena misalkan menabrak trotoar,
kemudian kayak aspal beton yang tidak rata, kemudian kita gesek samping, akhirnya membuat robek di bagian samping. Nah, jika ban kalian terkena di telapak ban atau di bahu, hanya ada bisa dengan kemungkinan pertama, yaitu dengan cara coblos atau dengan cara tip top. Nah, jika kalian terkena samping, kalian bisa dengan cara hot press dibanding dengan mengganti ban baru yang nilainya mungkin ya lumayan ya kalau misalkan ban besar dengan ring yang besar gitu. Jadi ada 3 tipe: tambal coblos, kemudian tip top, dan hot press. Apa sih bedanya? Nah, kalau coblos ini termasuk murah ya. Kalau misalkan kemarin saya pernah tambal itu sekitar 20 ribuan ya di pom bensin tuh yang nitrogen itu tarifnya 20 ribu satu lubang. Itu tinggal dicoblos dengan menggunakan serat karet gitu ya. Dan ternyata coblos itu tidak bisa bertahan terlalu lama karena karet itu akan mengeras, dan kemudian karena terjadi gesekan bisa membuat karet itu lebih renggang lagi gitu. Jadi mungkin ini solusi untuk sebulan 2 bulan gitu, tergantung pemakaian juga. Tapi solusi ini termasuk cara paling cepat, paling murah, namun tidak bertahan lama. Mungkin ada aja sih yang punya pengalaman misalkan dipakai setahun pun bisa ya, mungkin pemakaiannya jarang atau tidak melewati jalan-jalan yang batu-batuan gitu ya gitu. Karena saya punya pengalaman dengan coblos yang ternyata terkena di bahu ya, dan itu membuat ban itu jadi melendung, benjol gitu, dan akhirnya saya mengganti dengan yang baru gitu. Oke. Nah, opsi kedua adalah tambal tip top. Nah, waktu itu saya ini nih, mobil ban ini nih saya tambal dengan tip top karena tiba-tiba bocor, kemudian letaknya di telapak, jadi bisa ditambal tip top. Kalau misalkan ditambal samping itu hot press. Nah, ditambal tip top itu harganya memang lebih mahal ya. Kemarin sih saya habis kira-kira ya 2-3 kali lipat ya dari harga tambal coblos, harganya sekitar 60 ribuan. Jadi kalau tambal tip top itu bannya dibuka, dilepas dari velgnya gitu, kemudian ditambal dari dalam, jadi untuk mencegah kemungkinan bocor itu dari mana. Nah, ini perbedaan dengan tambal coblos tadi ya. Jadi kalau coblos itu kan sebenarnya paku yang menancap itu entah arahnya kemana gitu kan ya. Jadi ketika kita membawa ke tukang tambal ban, dia main asal coblos lalu nggak tahu arahnya kemana, dan ya akhirnya tidak menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi mungkin aja nanti dia akan lubangnya tidak tertambal, akhirnya bisa jadi keluar lagi anginnya gitu, dan itu tidak terlalu menyelesaikan masalah gitu. Andai kan tepat gitu ya, syukur-syukur bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau tidak tepat, itu akan membuat lubang baru, atau bahkan mungkin ada yang punya pengalaman ya benjol dan akhirnya meledak di jalan. Nah, tambal tip top ini dibuka gitu, bannya dari velgnya dibuka, kemudian ditambal dari dalam seperti jadi ketahuan tuh lubangnya ada di mana, ditambal lah ban tersebut dengan tambalannya gitu ya, ditempel, udah selesai, lalu dipasang lagi. Dan itu adalah solusi yang paling tahan lama ya, dengan harga yang lebih mahal jadi tahan lama karena benar-benar dilihat dari lubangnya mana, kemudian ditempel. Jadi misalkan arah lubangnya tidak lurus, nyerong kanan kiri gitu kan, jadi kita tambal dari dalam agar tidak keluar anginnya. Itu tambal tip top. Nah, kemudian yang terakhir adalah tambal hot press. Nah, hot press itu sangat cocok untuk bila ban kalian robek. Jadi bukan tertusuk paku. Kalau tertusuk paku kan kayak menimbulkan satu lubang gitu ya. Kalau robek gitu kan dia bisa robek kanan kiri gitu. Nah, jika kalian ada di bahu, kemudian di bagian pinggir, bagian samping maksudnya,
bagian samping robek, solusinya adalah untuk menyelamatkan ban kalian ya, selain mengganti baru adalah dengan teknik hot press. Nah, hot press itu sama dengan tambal dari dalam, jadi dibuka velgnya, kemudian bannya dilepas, kemudian ditempelkan karet tambal itu, kemudian dipres. Nah, presnya ini kayak mirip-mirip tambal ban dalam gitu, yang dipres kemudian kayak dengan suhu panas, yang kemudian akhirnya merekat kembali ke ban gitu. Dan itu ya lumayan cukup untuk menyelamatkan ban kalian dibanding ganti ban baru, seperti itu. Oke, jadi jika kalian bermasalah dengan ban, ketika ban kalian bocor atau kenapa-napa di jalan, ya jika emang bannya belum botak atau belum, karetnya masih tebal, jika ban masih tebal, ya kalian bisa untuk menambalnya gitu dengan cara 3 tadi. Dan mungkin saya akan merekomendasikan untuk tambal yang kedua dan ketiga, yaitu dengan cara tip top ataupun hot press. Jadi kalau tambal tubusnya emang murah, sangat murah gitu, kalau di Nitrogen kayak cuma 20.000 gitu untuk tambal, tapi ternyata tidak bertahan lama karena mereka bisa meledak di jalan ataupun ban benjol, dan akhirnya ujung-ujungnya nambal ban lagi gitu. Dan sangat tidak disarankan kalau misalkan ban kalian dicoblos berulang kali dengan tusukan di lubang yang sama gitu. Jadi saya akan merekomendasikan agar untuk mencari tambal ban tip top, untuk cari tambal ban tip top untuk menambalnya dari dalam, dan itu akan mengawetkan ban kalian. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika bermanfaat, dan dislike aja kalau nggak suka. Kemudian kalau nggak mau ketinggalan video selanjutnya bisa di subscribe. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.